Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Bang Jo di sini. Seperti yang adik-adik semua lihat, hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi bilangan bulat. Nah, bagi adik-adik yang baru nonton video ini, Bang Jo sarankan untuk nonton video sebelumnya ya, supaya bisa mengikuti karena video sebelumnya itu berhubungan dengan video hari ini. Jadi kalau kamu belum mengerti betul tentang video sebelumnya, ulangi lagi sampai paham baru ke video ini ya, karena ada hubungannya. Kalau nanti video sebelumnya nggak ditonton, langsung nonton video ini, takutnya nanti kamu bingung. Gitu ya, Dek ya. Yuk, langsung kita mulai saja pelajaran hari ini. Sifat operasi bilangan bulat. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, hari ini kita ada dua sifat. Yang pertama, sifat komutatif atau berkebalikan. Ya, seperti apa dia bentuknya? Bentuknya seperti ini. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ya, jadi dibalik-balik dia boleh sama hasilnya. Kayak gitu maksudnya. A tambah B, hasilnya sama dengan B tambah A. Ya, dan adik-adik harus ingat bahwa sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan. Ya, jadi ingat, sifat komutatif tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Ya, jadi untuk kurang-kurang dia nggak berlaku. Ya, hanya untuk penjumlahan. Oke ya. Nah, supaya lebih mengerti lagi, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Nih, contoh number one. 10 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 10. Mengapa? Karena 10 tambah 2 itu 12, 2 tambah 10 juga 12. Nah, ini dia yang disebut dengan sifat komutatif. Ya, jadi mau dibalik-balik pun dia tetap sama, asalkan dia penjumlahan. Oke ya, coba itu nomor satu. Number two, 32 tambah 18 itu sama dengan 18 tambah 32. Kenapa? Karena 32 tambah 18 hasilnya 50. Ya, 18 tambah 32 juga hasilnya 50. Oke, gampang deh ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Nih, 7 kurang 4 apakah sama dengan 4 kurang 7? Ya, kita lihat. 7 kurang 4 itu 3. 4 kurang 7 minus 3. Sama nggak? Nggak sama. Ya, makanya tadi ini harus kita ingat bahwa sifat komutatif tidak berlaku untuk ya, untuk operasi pengurangan. Ya, jadi kalau kurang-kurang dia nggak berlaku dibalik-balik. Ya, hanya berlaku untuk yang penjumlahan. Ya, jadi kalau penjumlahan mau dibalik-balik gitu ya, 2 tambah 1, 1 tambah 2 ya, 5 tambah 3, 3 tambah 5 hasilnya tetap sama. Ingat ya, namanya sifat komutatif. Oke, itu dia sifat yang pertama. Yang kedua, ada namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, bentuknya seperti apa Bang Jo? Bentuknya gini. Ya, dalam kurung A tambah B tambah C sama hasilnya dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Oke, tengok ya. Kenapa dia dibilang pengelompokan? Lihat, ini kan dikelompokkannya. Dimasukkan dia ke dalam kurung. Mudahnya seperti itu aja. Bang Jo, aku agak bingung. Yuk kita ke contoh soal aja ya, biar lebih paham. Nih, contoh yang pertama ya. Dalam kurung 10 tambah 2 tambah 3 itu sama hasil dengan 10 tambah dalam kurung 2 tambah 3. Adik-adik ingat, kalau kita mengerjakan soal yang ada dalam kurungan seperti ini, yang kita kerjakan pertama kali adalah ya, yang di dalam kurung. Oke, jadi 10 tambah 2 kan 12. Jadi tulis dulu 12 tambah 3. Oke, lalu yang ini di luar kita kerjakan kan 2 tambah 3. Ya kan, 2 tambah 3 berapa? 5. Oke, lalu jumlahkan 12 tambah 3 berapa? 15. 10 tambah 5 berapa? 15. Maka hasilnya sama. Sama-sama 15. Bisa, ya. Jadi kalau dibuat dimanapun dia kurungnya, ya, hasilnya tetap sama. Itulah dia disebut dengan sifat asosiatif, ya, pengelompokan. Yang jelas kita ingat kalau mau namanya mengoperasikan, yang pertama kita lakukan yang di dalam kurung dulu ya. Yuk,
Coba kita ke nomor 2. Nih ya, dalam kurung 32 tambah 18 tambah 2, itu sama dengan 32 tambah dalam kurung 18 tambah 2. Oke, mana duluan kita kerjakan? Ini dulu yang dalam kurung ya. Sama yang ini. 32 tambah 18 kan 50. Jadi kita tulis 50 tambah 2. Lalu 18 tambah 2 itu kan 20. Tulis dulu. Ya, jadi 32 tambah 20. Lalu jumlahkan 52 tambah 2. 52. 32 tambah 20 juga 52. Hasilnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini mengisi tabel ya. Isilah tabel berikut ini. Tabel apa Bang Jo? Mari kita lihat. Nah, oke. Kalau ada dapat soal seperti ini, adik-adik jangan pusing. Ini gampang ya. Kita kerjakan dari yang paling atas dulu, yang kosong-kosong ini kita isi ya. Jadi dibilang di kolom pertama A tambah B. Ya, ini dulu kita isi. A-nya 3, B-nya negatif 7. Langsung ambil sele-selemu, ya kan? Tuliskan begini. A tambah B sama dengan, ya kan? A-nya 3. Ini kan? A 3, tuliskan 3. B-nya negatif 7, dalam kurung negatif 7. Ya. 3 tambah negatif 7, negatif 4. Ya. Kalau masih bingung cara menjumlahkannya ini, udah Bang Jo jelaskan di video sebelumnya. Tengok lagi. Ya. Jadi hasilnya negatif 4. Tuliskan di sini, negatif 4. Oke. Sekarang B tambah C, tuliskan. B tambah C. Oke, B-nya berapa? Lihat nih, B-nya negatif 7. C-nya berapa? 11. Tuliskan di bawahnya. Negatif 7 tambah 11. Berapa negatif 7 tambah 11? Iya, 4. Ya, lalu tuliskan di sini 4. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya ini. Dalam kurung A tambah B tambah C. Ya kan, tuliskan dulu. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan, ya kan? A tambah B, ini duluan kita kerjakan, karena yang di dalam kurung, ya. A tambah B tadi udah kita kerjakan ini. Berapa hasilnya? Negatif 4, ya. Jadi tuliskan negatif 4 tambah C. C-nya berapa? Nih, 11, ya. Negatif 4 tambah 11, hasilnya 7. Tuliskan di sini 7. Oke, mulai bisa ya. Lanjut, A tambah dalam kurung B tambah C, ya kan? Ya, tulis aja dulu di sele-selenya. A tambah dalam kurung B tambah C. Ya kan? A berapa? 3. Tuliskan dulu 3 nanti di bawah. Tambah B tambah C kan udah kita kerjakan tadi ini. B tambah C berapa hasilnya? 4. Berarti 3 tambah 4. Hasilnya 7. Tuliskan di sini 7. Oke. Bisa dekku? Bisa ya? Lagi ya. Ini masih ada beberapa yang kosong, masih Bang Jo bantu. Ayo. Semangat, harus bisa. Pasti bisa, ya. Yuk. Sekarang negatif A-nya negatif 2, B-nya negatif 6, C-nya 12. Oke, pertama ditanya A tambah B. Tuliskan dulu di sel-selemu. A tambah B. A-nya berapa? Negatif 2. Tuliskan nanti di bawahnya negatif 2. B-nya berapa? Negatif 6. Jadi, negatif 2 tambah negatif 6. Berapa hasilnya? Negatif 8. Tuliskan negatif 8. Oke. Bisa. Lanjut. B tambah C. Tuliskan dulu. B tambah C. B-nya berapa? Negatif 6. Tuliskan di bawahnya negatif 6. Tambah 12. Karena C-nya 12 kan nih. C 12. Tuliskan. Negatif 6 tambah 12. 6. Oke. Tuliskan di sini 6. Gitu ya. Lanjut. Dalam kurung A tambah B tambah C. Tuliskan di sele-sele kita. Oke, lalu A tambah B. Ini duluan kita kerjakan kan? Karena apa? Karena yang dalam kurung. Nah, A tambah B sudah kita kerjakan. Mana dia? Ini. Hasilnya berapa? Negatif 8. Tuliskan negatif 8. Tambah C-nya berapa? Ini C-nya. 12. Ya, sama dengan negatif 8 tambah 12. 4. Tuliskan di sini 4. Bisa ya? Oke, lanjut. A tambah dalam kurung B tambah C. Tuliskan di buram, di sele-sele, ya kan? Lalu lihat mana yang duluan kita kerjakan. Yang ini. B tambah C. Oke. Nah, tuliskan dulu A-nya, Dekku ya. A-nya berapa? Negatif 2. Tuliskan di bawahnya negatif 2. Tambah B tambah C udah kita kerjai tadi. Ini, hasilnya 6. Tuliskan di sini 6. Maka negatif 2 tambah 6. 4. Tuliskan 4.
Sudah mulai terbiasa? Sudah. Bagi yang belum, kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir ini. Ya, Bang Jo akan buat lebih lambat lagi. Oke, yuk coba. Oke, negatif 8 A-nya. B-nya 10, C-nya 14. Pertama ditanya A tambah B. Pertama kali kita tulis di buram apa? A tambah B. Tuliskan di buram. A tambah B. Oke. Lalu tulis di bawahnya A-nya berapa? Kita kan mau ngisi yang di sini ya. A-nya berapa? Ini. Tuliskan negatif 8 di bawahnya. Tambah B-nya berapa? Nih. Oke, 10. Berarti negatif 8 tambah 10. Ya. Hasilnya, bentar. Ini nggak usah ada dalam kurung lagi dekku ya. Ini nggak perlu ada dalam kurung lagi dong. Ya. Oke. Iya. Nah, oke. Negatif 8 tambah 10 berapa? 2. Tuliskan di sini 2. Oke. Lagi yuk. B tambah C. Tuliskan di buram ya, sele-sele. B tambah C. Lalu lihat B. B-nya berapa? Tengok B 10. Tuliskan di bawahnya 10. Tambah. Tuliskan tambah. C-nya berapa nih? C 14. Berarti 10 tambah 14. Hasilnya 24. Di mana kita tuliskan? Iya, di sini. Tuliskan 24. Oke, udah terisi. Sekarang yang ini. Ya, tuliskan di burammu dalam kurung A tambah B tambah C. Tuliskan. Oke. Lalu yang dikerjakan di luar yang mana? Yang di dalam kurung, betul. Ya, yang ini A tambah B. Tapi udah kita kerjain tadi Bang Jo. Ini dia A tambah B. Berapa hasilnya? 2. Tuliskan di bawah nanti 2. Tambah C-nya berapa? Lihat C 14. Berarti 2 tambah 14. Hasilnya 16. Tuliskan di mana 16-nya? Di sini. Bisa ya? Yang terakhir. A tambah dalam kurung B tambah C. Tuliskan dulu di buram di sele-selenya. Tuh. Oke. Lalu A-nya berapa? Lihat tabelmu. A negatif 8. Tuliskan negatif 8. Ya. Ini dari mana 24 Bang Jo? Dari sini B tambah C. Udah kita cari tadi ini. 24. Ya. Tuliskan 24. Negatif 8 tambah 24 hasilnya 16. Maka jawabannya 16. Ya. Bisa dekku ya. Nah, jadi ini sebenarnya dekku menunjukkan sifat asosiatif itu. Kalau adik-adik lihat, ini kan pengelompokan. Ini juga pengelompokan, tapi agak berbeda sedikit. Ya, tapi lihat hasilnya sama. Tuh ya. Tuh. Hasilnya sama. Oke, bisa dekku ya. Mantap ya. Nah, supaya adik-adik lebih lancar lagi, nih Bang Jo ada soal latihan. Silahkan diisi ya, titik-titiknya ini, yang kosong ini. Caranya mirip sekali dengan yang Bang Jo ajarkan baru aja. Ya, kalau adik-adik masih bingung gitu, ulangi lagi videonya. Ya, masalah masih bingung tentang yang ini, yang tabel ini, ulangi lagi, tonton lagi. Pasti bisa, pelan-pelan. Oke, ya, jangan patah semangat adikku. Nah, itu dia tentang sifat asosiatif dan sifat komutatif ya, pengelompokan dan berkebalikan. Sekarang yang terakhir ada sifat-sifat lain yang nantinya adik-adik bisa temukan sendiri. Ya, yang mana tuh Bang Jo? Nih, ya Bang Jo masukkan ke dalam latihan. Isilah kolom bilangan 1, ini kolom bilangan 1 dan bilangan 2 dengan sembarang bilangan bulat genap. Ya, tahu ya bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ya, amati hasil penjumlahan antara bilangan tersebut. Setelah mengamati, buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan dua bilangan genap. Ya, Bang Jo kasih contohnya. Ya, jangan takut. 6 itu bilangan genap. 8 juga bilangan genap. Ya, jadi kita isi di sini bilangan genap, di sini juga bilangan genap. Jumlahkan hasilnya berapa? 14. Dan 14 itu merupakan bilangan genap. Oke, jadi setelah kamu tulis hasilnya 14, tuliskan dia dalam kurung genap gitu. Oke, Bang Jo kasih contohnya. Coba pikirkan berapa bilangan genap yang lainnya. Oke, 2. Tuliskan di sini 2. Ya kan? Di sini juga bilangan genap berapa kira-kira? Suka hati. Bang Jo pilih 4. Boleh, kamu boleh 6, boleh 8, suka hati ya. Nah, tambahkan 2 tambah 4 berapa? 6 kan? Tuliskan di sini 6. 6 itu genap atau ganjil?
genap. Tuliskan genap. Bisa? Lagi, yuk. Bilangan genap lainnya di sini berapa kira-kira? Bang Jo pilih 4 lagi. Boleh. Di sini Bang Jo buat 4 lagi. Boleh juga, ya. Jumlahkan. Hasilnya berapa? 8. 8 itu genap atau ganjil? Genap. Gitu ya. Nah, lanjut di sini lagi berapa bilangan genap lainnya? Bang Jo pilih 6. Boleh ya. Itu kan bilangan genap. Lalu di sini Bang Jo buat 4. Boleh juga. Lalu jumlahkan 6 tambah 4 berapa? 10. Ya, 10 itu genap atau ganjil? Genap. Nah, berarti bisa kita simpulkan genap dijumlahkan dengan genap, hasilnya lihat ini dalam kurung. Hasilnya semuanya genap. Gitu. Bisa ya. Jadi kalau genap dengan genap ya, bilangan bulat genap dan bilangan bulat genap dijumlahkan hasilnya tetap genap. Ya, genap tambah genap hasilnya genap. Gitu. Bisa ya? Bisa ya? Nah, jadi ini coba nanti kamu kerjain sendiri. Tapi Bang Jo juga bantu ini di awal ya. Isilah kolom bilangan 1 dengan bilangan bulat genap. Di sini nanti kita buat bilangan genap. Lalu dan kolom bilangan 2 dengan bilangan bulat ganjil. Di sini ganjil. Oke, berarti di sini genap, di sini ganjil. Ayo, berapa bilangan genap mau kita buat? Sukati, Bang Jo pilih 2. Oke, lalu di sini ganjil. Ya, di sini ganjil Bang Jo buat 3. Oke, lalu kita jumlahkan 2 tambah 3, 5. 5 itu genap atau ganjil? Ganjil, tuliskan ganjil. Oke, ini yang selanjutnya adik-adik coba lanjutkan ya. Lalu nanti isi genap tambah ganjil hasilnya apa? Bisa ya? Bisa ya? Oke, ini coba kamu latih. Yang terakhir, ini di sini kita buat ganjil semuanya. Di sini juga ganjil. Lalu kita jumlahkan. Contoh di sini ada 3 ganjil, di sini ada 5 ganjil. Jumlahkan hasilnya 8. 8 itu genap. Ya. Nah, Bang Jo kasih contoh deh di bawahnya ini. Bang Jo kasih angka ganjil berapa kira-kira? Bang Jo pilih 5. Di sini berapa kira-kira? Suka hati ya. Asalkan bilangan ganjil. Bang Jo pilih 1 ya. 1 kan bilangan ganjil. Bang Jo jumlahkan 5 tambah 1, 6. 6 itu genap atau ganjil? Genap. Ya. Lanjutkan adik-adik isi dengan bilangan ganjil lainnya. Jumlahkan lalu nanti bisa kamu isi ganjil tambah ganjil hasilnya apa? Gitu ya. Caranya udah Bang Jo jelaskan tadi di sini. Oke, sekali lagi Bang Jo bilang kalau adik-adik misalnya bingung, ulangi lagi nonton videonya sampai bisa. Pasti bisa. Kalau bingung juga minta tolong ke mama papanya. Ma, Pa, aku agak bingung di sini. Pasti mama papanya bisa. Ya. Oke ya. Oke deh, itu aja untuk hari ini dekku. Mudah-mudahan adik-adik semua belajar hal yang baru ya. Kalau adik-adik ada pertanyaan boleh tanya Bang Jo di WA atau tuliskan di kolom komen. Oke ya. Tapi ingat, jangan cepat menyerah. Harus semangat ya. Meskipun kamu rasa misalnya susah, jangan langsung mengeluh gitu. Jangan ya dekku, pasti bisa kalau berusaha. Oke deh, itu aja untuk hari ini. Thank you for watching. See you on the next video. Goodbye.